datang di QCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat form. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat yang namanya form login. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, buat sebuah folder biar rapi. Saya sudah membuat di sini dengan namanya form tutorial. Saya klik kanan untuk buka di VS Code. Oke, saya tidak usah panjang lebar, kita langsung saja membuat file baru dengan nama login form.html. Oke, kita langsung membuat dokumen baru. Di sini saya buat login form. Oke, pertama kita buat dulu bagian kontennya, bagian bodinya ya. Sini saya kasih H2. Login form. Modal login form. Ya, maksudnya modal login form ini adalah user itu harus mengklik tombol untuk login ya. Jadi sebelum dia klik ya tidak ada form yang muncul. Oke, kita langsung saja. Kita pertama akan membuat buttonnya. Button on click. Document dot get element by ID. Dan ID-nya itu adalah ID 01. Dot style dot display sama dengan block. Kemudian style width-nya itu kita kasih auto. Width-nya auto.
ini adalah login. Ini saya sembunyiin dulu. Oke, sekarang kita masuk pada bagian bodinya. Div ID 01. Jadi yang ID yang ini adalah ini dia. Ini elemennya ya. Oke, ID 01 kelas modal form class. Ini actionnya saya taruh aja di, ya ini filenya sembarang file ya. Action ini saya kasih nama action page aja, titik php ya, walaupun saat ini kita belum akan memproses file ini, kita baru membuat tampilan formnya saja. Form class, terus ini, dan ini metodenya adalah method post. Ini form class, form classnya adalah ini, kita belum membuat stylenya ya, kita akan membuat stylenya belakangan. Modal content, terus saya maunya nanti form ini akan ada animasi. Jadi saat diklik buttonnya, formnya itu akan muncul dengan animasi ya. Jadi ini saya kasih animate. Jadi ini kelasnya ya, ini kita belum buat, ini nanti kita buat di CSS nya. Animate, kemudian ini div class, mv container, on click, document dot get element by ID, jadi ID 01 ini yang ini ya, biar nggak bingung nanti. ID 01 dot style dot display kemudian none.
Oke, terus class close, terus ini title-nya kita kasih close saja. Title-nya close. Close modal. Terus ini and times span ya. Oke, terus untuk saya maunya pada form ini nanti pada bagian headnya itu ada gambarnya. Jadi gambar kita nanti saya sudah siapkan gambarnya. Jadi ini image search, ini saya sudah siapin gambar saya, avatar 1, avatar 1 titik JPEG. User. Oke, ini sudah selesai. Kemudian sekarang kita masuk pada kontainernya ya. Div class container, jadi kita buat labelnya. Ya, ini kita kasih username uname saja ya. Kita kasih uname. Ini biar hurufnya itu tebal, kita kasih bold saja. User name, terus ini kita copy paste saja. Belum ya. Terus input type-nya, kita kasih teks saja. Terus input type text, placeholder, misalnya masukkan username, ya. Terus ini name-nya adalah uname. Jadi uname yang ini adalah ini. Jadi username ini untuk label yang ini ya, uname ya.
Kalau misalnya ini salah, ini beda dengan yang ini, dia tidak akan muncul. Terus biar tidak kosong, kita harus kasih ini required ya. Jadi kalau misalnya ada field yang harus diisi tapi usernya itu lupa, ya dia tidak akan bisa login, akan muncul pesan. Jadi ini fungsinya required ya. Terus sekarang kita buat yang satunya lagi adalah username, sekarang password. Kita copy saja ini ya, ini kita copy paste aja. Ini label for yang ini kita tinggal ganti passwordnya, kita kasih PSW saja kali ya. Terus ini password, input type-nya apa? Input type-nya itu password. Placeholder-nya masukkan password. Terus name-nya ini jangan lupa kita harus samakan dengan ini. Dengan ini ya. Ini kita ganti jadi PSW. Terus ini juga required ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat button agar diklik. Button dan tipe buttonnya button type harus submit. Button type submit. Login. Terus kita buat agar ada semacam checklist. Label for, jadi ini ada input, input type-nya checkbox. Input type checkbox. Terus ceknya terus ini name-nya ini kita kasih remember.
Terus labelnya adalah atau mungkin di sini kita pakai bahasa Indonesia, ingat saya maksudnya ya. Oke. Div container. Sekali lagi, semua kelas di sini kita belum buat ya, kita belum buat CSS-nya, kita belum buat stylenya ya. If class container style background colornya saya maunya F1 ya, saya maunya warnanya itu putih ya. Terus button type itu button on click document dot get element by ID. Dan ID-nya itulah ID 01. ID 01. Style display ini kita buat style dot display dengan none. Terus kelasnya kita kelas ini kita mau membuat cancel button ya. Kelasnya cancel button. Nama buttonnya adalah cancel. Span class password jadi saat dia lupa password, dia bisa klik di link yang akan kita kasih. Ya, ini kita belum kasih linknya, diarahkan kemana.
forgot password. Atau kita kasih ini bahasa Indonesia saja, lupa password. Oke, saya mau coba kita jalankan biar lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, ini seperti ini. Ya, karena kita memang belum membuat stylenya, kita belum membuat CSS-nya. Sekarang kita akan membuat CSS-nya ya. Oh ya, kita buat dulu JavaScript-nya. Untuk modalnya script ini saya kasih komen di sini. Get the model. Terus variabelnya modal var modal sama dengan document get element by ID, dan ID-nya itu adalah ID 01, ID 01, terus kita mau buat agar ini form kita di sini, saat user itu klik di dalam form ini, maka form ini akan hilang tentunya ya. Sekarang kita buat code-nya adalah ini, saya kasih komennya di sini, saat user klik di dalam form, maka form akan hilang. Window dot on click sama dengan function. Kita buat functionnya event target sama dengan modal. Target sama dengan modal maka modal
display modal dot style modal style display none. Oke, sekarang kita save ini dulu. Ya, ini belum bisa karena memang ya ini sebenarnya sudah bisa. Oke, jadi saat klik cancel maka hilang, atau saat klik, ya ini karena belum ada stylenya. Oke, sekarang kita akan membuat CSS-nya. Jadi kita pakai yang istilahnya internal CSS ya. Jadi stylenya di sini saya letakkan ya. Oke, bodinya. Sekarang kita buat untuk body dulu. Font family saya maunya pakai Arial. Kemudian ya untuk sementara bodinya kita buat sederhana dulu seperti itu. Jadi kita cuma butuh font family-nya saja ya. Sekarang kita membuat dia agar formnya itu full width ya. Ini saya kasih komen di sini. Jadi input text, input type-nya itu input type sama dengan text, text. Kemudian input lagi, ini type password. Width-nya itu kita kasih 100%. Kalau misalnya terlalu besar nanti akan kita rubah lagi ya. Sekarang kita buat dulu 100%. Terus paddingnya itu adalah kita buat 12 pixel dan 20 pixel. Kemudian margin kita buat 8 pixel sama 0 ya. Terus display inline block, border kita buat biar tipis kita kasih 1 pixel.
solid. Terus saya maunya warnanya CCC ya. Terus box sizing border box ya. Oke, selanjutnya untuk kita buat style untuk bagian buttonnya kita akan buat stylenya sama ya. Ini saya kasih komen di sini, membuat style untuk tombol garing button ya. Button kita buat background colornya adalah saya maunya warnanya, saya coba ini ya, 04 AA ya, saya maunya warnanya seperti itu. Oke, AA 04 AA 6D. Terus warnanya putih ya, saya kasih white aja. Kemudian padding, padding saya kasih 14 pixel dan 20. Kemudian margin saya samain saja, yaitu 8 pixel dan 0. Terus border kita nggak butuh ada bordernya. Terus kursor pointer, terus widthnya 100%. Oke, selanjutnya kita akan membuat style agar saat mouse berada di atas sebuah tombol, jadi button hover, opacity-nya 0.8 ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita membuat style untuk button yang cancel ya. Saya kasih komen di sini, style untuk cancel button. Jadi button, cancel btn
width-nya kita kasih auto saja, terus paddingnya 10 pixel dan 18 pixel ya. Kemudian background color kita coba yang mana ya, F4 336 ya, kira-kira ini kita pakai warna yang ini ya, warna merah. Oke, ini untuk cancel button. Selanjutnya style untuk image-nya, yang image avatar yang ini tadi ya, style yang ini. Oke, saya kasih komen di sini. Style untuk image. .img container. Jadi ini kita sesuaikan dengan yang di bodinya ya. Text line, text line center, margin saya kasih 24 pixel, 0, 12 pixel dan 0. Kemudian position relatif ya. Kemudian img avatar width kita kasih 40% aja biar tidak terlalu besar. Kemudian border radius 50 ya, biar dia bulat kita kasih 50% ya. Ya, mungkin masih ingat atau sudah pernah nonton tutorial kita yang sebelumnya bagaimana membuat sebuah image menjadi bulat ya. Saat ini kan dia masih segi 4. Kita akan membuatnya jadi bulat ya. Nah, ini dia stylenya. Border radiusnya itu kita kasih 50%. Selanjutnya kita kasih untuk kontainer kita kasih padding, kita kasih 16 pixel. Terus untuk password
Untuk password kita buat float right dan padding topnya 16 pixel. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita membuat untuk modal ya, modal background. Ini saya kasih komen di sini, background modal. Ya, maksudnya modal yang ini ya, untuk modal formnya. Oke. Ini stylenya modal, display none. Jadi secara default, saya kasih komen di sini. Jadi secara default dia akan, maksudnya akan disembunyikan secara default ya, secara disembunyikan. Terus positionnya posisinya fixed. Terus Z index ini saya kasih 1 aja. Terus left saya kasih 0. Terus top juga kita kasih 0 ya. Width-nya 100% ya. Width 100%. Terus height juga saya kasih 100%. Terus overflow auto. Jadi ini overflow auto ini maksudnya gini, kalau memungkinkan untuk muncul scroll bar ya akan dimunculkan. Maksudnya gini, mungkin screen yang dipakai untuk menjalankan form ini kecil, ya pasti muncul scroll bar. Makanya kita kasih overflow-nya adalah auto. Kemudian background color RGB. Ini saya kasih aja RGB-nya 0 0 0. Kemudian kita sekali lagi background colornya di sini
ini red green blue alpha, yang ini 0, sedangkan yang ini juga saya kasih 0, ini juga saya kasih 0, ini 0,4 saja. Kemudian padding topnya saya kasih 60. Padding top kita kasih 60 pixel ya. Oke, saya kasih komen di sini. Modal box content. Oke. Modal konten. Background colornya saya kasih background color, saya kasih FE aja. Oke. Margin, sorry, margin kita kasih 5%. Kemudian ini tentunya kita akan bisa merubahnya nanti sesuai kebutuhan ya. 5% auto, terus ini kita kasih 15%, terus auto juga. Kemudian border, kita kasih border 1 pixel. Solid 88 aja, seperti abu-abu ya. Terus widthnya kita kasih 80%. Jadi ini saya kasih komen di sini saja. Ini bisa, jadi ini bisa lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada ukuran screen. Selanjutnya kita buat close button ya. Maksudnya style untuk close button. Close, position absolute, terus right,
bagian kanannya kita kasih 25 pixel, terus top kita kasih 0, color ini kita kasih hitam aja, 000 aja dah. Terus font size kayaknya 35 pixel. Kemudian font weight kita kasih bold aja. Kemudian untuk saat mouse berada di atas tombol close, sekarang kita buat stylenya ya. Dot close hover comma dot close focus color, terus kursor pointer ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita akan membuat seperti yang tadi saya bilang, bahwa saat buttonnya diklik dia akan ada animasi. Jadi sekarang kita akan membuat animasi untuk form tersebut ya. Membuat style untuk animasi form. Animate WebKit animation, animate zoom, animate zoom, titik 6 kemudian animation, animate zoom, sama juga 6s 0,6 second ya. Terus selanjutnya adalah kita membuat keyframes, WebKit keyframes, animate zoom,
from WebKit transform scale ini scale-nya kita kasih 0. To WebKit transform scale 1 ya, jadi dari 0 ke 1. Ini kita copy ini aja biar nggak banyak ketik, terus kita ganti ini jadinya 1. Terus sekarang kita buat keyframe keyframe animate zoom ya. Keyframe animate zoom from transform scale 0 ini kita copy saja karena sama, kita tinggal merubah ini jadi 2, kemudian transform scale ini 1, jadi 0 ke 1. Oke, sekarang adalah kita membuat form kita agar responsif ya. Saya kasih komen di sini, jadi bisa ditampilkan dengan sempurna di semua device. Responsiveness. Jadi sekarang kita membuat media query-nya ya. Add media jadi media screen and max width 300 pixel. Span titik password
display block ya, kita buat aja display block. Kemudian float none. Kemudian float none. Kemudian pada cancel button kita membuat dia width-nya 100%. Oke, sepertinya kita sudah selesai. Oke, coba kita refresh. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Oke, sekarang kita coba klik. Oke, seperti ini. Oke, sudah muncul ya. Tapi sepertinya ada yang kita lupa. Karena kita mau supaya ininya bulat ya. Oke. Oke, sepertinya kita masih harus perbaiki ini. Kita lihat bagian bodinya. Karena kita mau supaya bulat, berarti ini, oh ya, image kelasnya kita belum kasih ya. Kelasnya avatar. Terus ini saya maunya width-nya itu 30. Oke. Coba kita lihat dulu. Refresh, coba. Ya. Ini image-nya terlalu besar. Sudah bulat tapi terlalu besar. Jadi kita akan mengaturnya di bagian bodinya. Ini saya maunya jadi biar kecil, kita kasih style width di sini 30% saja. Coba kita coba ya. Oke, refresh. Nah, sudah kecil. Image-nya sudah kecil ya. Oke, kalau kita lihat formnya ini sepertinya letaknya itu terlalu di pinggir. Dan ukuran formnya juga terlalu besar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa di sini kita bisa membuat formnya itu lebih kecil. Jadi kita buat di modal konten ya, di sini. Oke, ini kita coba taruh 30%. Coba kita refresh. Ya, ini sudah lebih kecil dan kelihatan lebih rapi ya. Nah, tapi ini masih terlalu di pinggir. Nah, kita mau supaya dia agak ke tengah. Caranya adalah kita akan membuat yang namanya made ya. Jadi di sini saya tambahkan class main max width kita kasih 1000 pixel. Kita kasih 1000 pixel. Kemudian margin kita kasih auto.
ini pasti belum jalan. Kenapa? Karena kita belum taruh di bagian bodinya. Jadi sekarang kita pasang di bagian body. Oke, di sini. Jadi kita sesuaikan dengan nama kelasnya, yaitu main ya. Div class main. Terus ini kita taruh, kita cut dan kita paste di sini ya. Oke, sepertinya ini sudah rapi. Coba. Oke, sudah di tengah. Coba kita klik. Oke, bagus ya. Oke. Sekarang coba kita kecilkan ininya, tapi terlalu kecil kalau misalnya 30% ya. Berarti ini kita jangan kasih ini, coba kita kasih 60 ya. Coba besar. Oke, sepertinya ini sudah rapi. Jadi saat kita klik ini dia akan close, atau saat kita klik di luar sini dia pasti tutup. Itu sesuai dengan perintah code yang di JavaScript-nya. Ini JavaScript. Jadi Windows saat diklik dia display none. Di sini dia. Ya, jadi perintah ini yang membuat ini. Jadi saat klik dia hilang. Oke, sepertinya ini sudah selesai dan sudah terlalu panjang. Jadi saya kira untuk kali ini cukup sampai sekian, dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video tutorial yang baru. Demikian dari kami dan salam QCoder.